Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Good morning, everyone, and thank you for being here today. So, first of all, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam kegiatan workshop ini. Kehadiran Bapak dan Ibu menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mengembangkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital saat ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang digital media for teaching and learning, atau bagaimana media digital dapat kita manfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran. Bapak dan Ibu, jika kita melihat kondisi saat ini, siswa kita itu merupakan bagian dari generasi yang sangat dekat sekali dengan teknologi. Mereka terbiasa menggunakan berbagai aplikasi, platform digital, dan perangkat teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Because of that, their way of learning is also changing. Dalam konteks ini, kita sebagai pendidik perlu mulai menyesuaikan pendekatan pembelajaran kita. Bukan berarti kita harus meninggalkan metode konvensional, tetapi bagaimana kita bisa mengcombine metode tersebut dengan pemanfaatan teknologi secara tepat. Nah, digital media in this case can be a bridge between teaching and students' daily experiences. Nah, kemudian Bapak Ibu, penggunaan media digital dalam pembelajaran ini memiliki beberapa manfaat yang cukup signifikan. Melalui digital media, kita sebagai guru dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan kontekstual. At the same time, digital media also allows us to provide immediate feedback to students, which is very important in uh, the learning process. Namun, Bapak Ibu, perlu kita pahami bahwa teknologi bukanlah tujuan utama, tetapi teknologi is only a tool. Jadi, keberhasilan pembelajaran tetap bergantung pada bagaimana kita sebagai guru merancang, mengolah, kemudian bagaimana mengintegrasikan media tersebut ke dalam kegiatan belajar. Nah, Bapak Ibu, sebagai contoh konkretnya, pada workshop ini saya akan memperkenalkan salah satu platform digital, yaitu Blokit. Jadi, what is a Blokit? So, Blokit is a game-based learning platform that combines quizzes with competitive gameplay. Its advantage, it boosts student motivation because it involves elements of luck and strategy, not just the speed of answering. Jadi, Bapak Ibu, Blokit ini merupakan sebuah game based learning platform gitu ya, platform pembelajaran yang menggabungkan kuis dengan permainan interaktif. Nah, yang menarik ya Bu, dari Blokit ini adalah adanya kombinasi antara academic content dan gameplay elements. Tidak hanya menilai kecepatan siswa dalam menjawab, tetapi juga melibatkan unsur strategi dan keberuntungan. Nah, this makes the activity more inclusive karena semua siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif, tidak hanya siswa yang cepat dalam menjawab. Nah, selanjutnya saya akan memberikan gambaran singkat mengenai bagaimana sih ya Blue ini dapat digunakan dalam pembelajaran. I will not explain this as a rigid tutorial, but lebih sebagai
ilustrasi bagaimana seorang guru dapat mengintegrasikan platform ini ke dalam kegiatan kelas. Nah, slide berikutnya yaitu step pertama. Nah, di langkah pertama ini tentu adalah mengakses platform tersebut. Nah, di sini kita lihat first, Ibu Bapak bisa search on the Google for Blockade. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Lalu Ibu Bapak bisa klik the top one, yang ini yang paling atas. Nah, setelah itu nanti akan muncul ini, display after clicking. Nah, kita contohkan saja ya Bapak Ibu. Oke, pertama itu tadi kita Bapak dan Ibu cukup membuka browser, kemudian mengetik Blogit. Kemudian klik top one yang ini. Di halaman yang paling utama, Bapak klik. Nah, di platform ini cukup sederhana dan tidak memerlukan instalasi tambahan gitu ya, sehingga relatif mudah digunakan. Nah, nah di sini Bapak Ibu bisa login atau daftar gitu ya. Nah, karena saya sudah daftar, maka saya tinggal sign up. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memasukkan eh, email Bapak Ibu gitu ya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, kita masuk ke slide yang selanjutnya. Nah, yaitu make a quiz. Pertama, klik the create as a set menu, and then complete the instruction. Setelah itu, Ibu Bapak klik for add question apabila ingin eh, memasukkan atau membuat soal. Kemudian nanti, nah tampilannya setelah add question nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, ibu bapak bisa eh, menambahkan soal-soalnya di sini. Oke, kita contohkan saja, kita praktikkan. Hmm. Eh, oke, sebelum lanjut, di sini ada create sama discover. Nah, perbedaannya itu adalah kalau create itu untuk em, membuat soal manual gitu ya, yang akan kita buat sendiri. Kalau discover itu kita klik di sini, kita hanya mencari apa yang akan kita eh semisal nih kita butuh untuk mengajar vocabulary gitu ya. Nah, soal-soalnya di sini. Kita klik aja, kita search vocabulary, lalu enter. Nah, di sini akan muncul berbagai question-question tentang vocabulary, mau itu animals, vegetables, or others. Nah, oke. Nah, kalau create, kita klik create, membuat soal manual. Nah, di title-nya, ibu bapak bisa eh, menambahkan contohnya em, bahasa Inggris kelas 3. Contoh ya. Nah, di sini yuk di description itu ibu bapak eh, bisa memberitahukan tentang si questionnya gitu, tentang soalnya, kayak deskripsi soalnya gitu ya. Nah, di bagian ini cover image yang di sini, Bapak Ibu bisa menambahkan cover. Ibu Bapak bisa eh misal mau pakai foto nih ya, foto. Nah, Ibu Bapak bisa klik upload a file. Nah, nanti bisa muncul nih, Ibu Bapak bisa tambahkan foto-fotonya di sini. Oke, nah setelah sudah, lalu klik create a set. Nah, ini.
akan muncul seperti ini. Save set. Nah, kalau sudah di save set, nanti ibu bapak cukup eh, menambahkan ini. Nah, nanti gini kan, apa layoutnya nah seperti ini. Nah, ketika bapak ibu ingin menambahkan soal, nah ibu bapak bisa klik ini, add question. Nah, di sini ibu bapak bisa langsung menambahkan soal-soal yang ingin diberikan. Gitu. Nah, di sini ada semisal bapak ibu mau menambahkan pertanyaannya tuh dengan foto itu bisa. Semisal contoh foto buah-buahan atau sayuran gitu ya. Nanti ibu bapak bisa dibikin soalnya di sini. Nah, di sini juga ada yang buat rumus, kemudian ibu bapak bisa menambahkan audio juga gitu. Ya, kita buat ya. Contoh, saya mau menambahkan gambar di pertanyaannya. Kita pilih. Nah, kita coba yang ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Ibu. Tinggal kita bikin questionnya. Contoh, what is the name of this animal? Tinggal kasih jawaban-jawabannya. Karena ini multiple choice ya, jadi banyak gitu ya. Ibu bapak juga bisa yang typing answer juga bisa. Kemudian random. Terus bapak ibu juga bisa limit waktunya berapa nih gitu ya. Satu soalnya tuh bisa bebas eh, dipilih itu ya. Nah, di sini saya akan menambahkan jawaban pertama itu tiga. Kemudian lion, eh, hmm, nah, nah, untuk jawaban yang benar kita klik Bapak Ibu. Nah, sampai menghijau seperti ini. Lalu klik save. Kita tunggu. Kak, akan ada questionnya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan pertanyaan lagi, tinggal klik aja add question lagi ya. Seperti itu. Nah, kita kembali ke slide. Nah, setelah kita selesai nih ya membuat quiz, make a quiz, selanjutnya itu hosting a game. Nah, ini adalah bagian atau step dari memulai permainannya, memulai gamenya. Nah, pertama itu Bapak Ibu, nih kita langsung aja ya praktekkan. Nah, tadi kan kita sudah membuat soalnya. Nah, jangan lupa untuk di save. Nah, tadi kan di slide itu langkah pertama klik host ya, klik host. Kemudian Bapak Ibu bisa select gamenya. Ini di sini banyak sekali ya tuh. Bu Bapak pilih saja. Nah, saya mau pilih racing. Kemudian klik host. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jika Bapak ingin memulai, maka bisa langsung klik host now. Kita masuk ke slide lagi. Nah, tadi tampilan seperti ini ya kan, Bu? Nah, selanjutnya itu joining the game. Nah, ini adalah step di mana eh, cara anak-anak bisa join ke gamenya. Nah, yang pertama itu you can share the code or scan barcode and then should go to play block it.
com. Nah, jadi anak-anak itu diminta untuk membuka website Play Blockade atau juga bisa di-scan ya, di-scan barcode langsung gitu. Nah, caranya adalah seperti ini. Ibu Bapak klik house now. Nah, maka akan muncul nih kode dan barcode. Nah, di sini diarahkan untuk go to play blockade. Nah, kita coba nih, kita coba cari. Nah, play blockade. Lalu kita klik ini. Nah, setelah kita menemukan ya, lalu diklik ya Bapak Ibu, nah nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah what you see after opening Play Blockade. Nah, and enter the code. Nah, nanti Bapak tuh bisa di-share kode yang tadi muncul itu ya. Ini kita contohkan saja biar tergambar gitu ya, terilustrasikan. Nah, sebentar. Nah, ini kodenya ya Bapak Ibu. Bisa di-share. Kita copy lalu lalu klik enter. Nah, nanti kan kita disuruh untuk enter nickname. Nah, kita bisa masukkan nama-nama kita, nama-nama muridnya ya, maksudnya. Contoh Nina. Nah, di sini anak-anak diarahkan untuk memilih avatarnya masing-masing ya. Ini bebas sebenarnya. Kita pilih yang ini. Nah, ini waiting for host. Nah, kita masuk ke slide lagi. Nah, sini, wait. Nah, di sini kan. Nah, nanti eh, Bapak Ibu bisa langsung memulai. Contoh seperti ini. Ini adalah playing dan monitoring gitu ya. Ini quiz is in progress. Nah, jadi anak-anak tuh sedang mengisi lalu kita melihat dari sini dari POV teachers-nya. Ini teachers monitoring. Nah, ini di akhirnya nanti final games-nya akan ada the winner gitu. Pasti ya di setiap games itu pasti ada pemenang dan ya yang kalah gitu ya. Kita masuk aja ke ininya, ke praktiknya. Nah, kita klik start untuk memulai. Nah, ini teacher semua monitoring. Nah, ini VOP dari anak. Kita klik klien. Nah, ini sangat mudah sekali ya Bapak Ibu dan sangat seru ini. Ya. Pokoknya ini sangat sederhana sekali, sangat mudah untuk digunakan. Nah, jika ingin menutup, mengerankan eh, game, maka kita klik ini. Lalu klik yes. Nanti akan muncul final standings-nya atau the winners-nya ya. Nah, ini menurut saya sangat
interaktif sekali ya, karena pas ada rasa deg-degannya gitu ya. Terus sama antusias anak-anaknya juga pasti akan seru sekali gitu ya, apalagi langsung gitu di kelas gitu ya. Oke, lanjut Bapak Ibu, kita lanjut ke slide-nya. Nah, ini tadi nih yang muncul tadi di blokitnya. Nah, ini adalah analyzing result. Nah, ini ada muncul di eh, akhir gitu di akhir games. Nah, kita bisa lihat dari sini view report. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, jadi setelah kegiatan selesai, Bluekit juga menyediakan fitur laporan yang dapat digunakan untuk kita analisis lebih lanjut gitu. Kayak melalui laporan ini tuh guru dapat mengetahui gitu soal mana yang paling sulit bagi siswa serta siswa mana yang memerlukan perhatian lebih gitu. Nah, this data can be very useful for improving the next lessons gitu. Nah, eh dari keseluruhan proses ini kita dapat melihat bahwa media digital itu bukan hanya sekedar alat bantu ya Bapak Ibu, tetapi juga dapat menjadi bagian gitu, bagian penting gitu dalam strategi pembelajaran. Namun Bapak Ibu ya, eh, sangat penting untuk kita ingat bahwa tidak ada satu platform yang dapat memenuhi semua kebutuhan. Each tool has its own strength, dan sebagai guru, kita perlu memilih serta menyesuaikan dengan konteks pembelajaran yang akan kita ajarkan gitu kepada murid-murid. Nah, sebagai penutup, mungkin dapat disimpulkan ya bahwa penggunaan digital media dalam pembelajaran memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas proses belajar gitu. Nah, dengan pemanfaatan yang tepat, media digital dapat meningkatkan keterlibatan siswa, mendukung interaksi, serta membantu proses evaluasi pembelajaran. Nah, baik, sebelum kita akhiri sesi ini, apakah ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan? Oh, baik. Apabila tidak ada, mungkin terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu. I hope this session gives you new insights and practical ideas. And um, yes, I hope this session gives you new insight and practical ideas that you can apply in your own classroom. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.